Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa liyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Fa innahu qad adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi hatta tarakana 'ala al-mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbalan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa ja'al tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suman. Hadirin jamaah maghrib yang dirahmati Allah, kita tidak pernah tahu amal soleh yang mana yang menjadi sebab Allah akan mengajak kita. Kita juga tidak pernah tahu amal soleh yang mana yang menjadi sebab Allah bukakan pintu rezeki kita. Kita juga tidak pernah tahu amal soleh yang mana yang dinilai paling ikhlas kita lakukan lillahi ta'ala. Kita juga tidak pernah tahu amal soleh yang mana yang jadi sebab Allah mudahkan urusan-urusan kita. Tidak pula kita tahu amal soleh yang mana yang jadi sebab Allah akan menolong kita. Maka selagi ada waktu, selama kita mampu, jangan pernah melewatkan satu kebaikan pun selama kita masih bisa. Rasulullah SAW ketika mengajarkan kepada kita tentang prinsip rezeki, beliau mengajarkan agar kita manusia ini fokus hanya untuk memperbaiki cara kita mencari rezeki ini. Kata Rasulullah, fa'ajmilu fi talab, perbaiki aja caranya. Kenapa harus demikian? Karena kita nggak pernah tahu yang mana yang jadi penentu Allah kemudian membukakan pintu rezeki kita seluas-luasnya. Majelis ilmu ini adalah amal soleh yang luar biasa keistimewaannya di sisi Allah. Tapi kita kan nggak pernah tahu kapan Allah itu nantinya kemudian akan membangga-banggakan amal kita di sisi para malaikatnya. Kita juga nggak pernah tahu majelis ilmu yang mana yang kita hadiri, yang kemudian dengan itu Allah turunkan sakinahnya untuk kita semua. Kita nggak pernah tahu majelis ilmu yang mana yang pernah kita hadiri, yang jadi sebab Allah meliputi kita dengan rahmat-Nya. Jadi sekali lagi, sepanjang kita masih bisa lakukan. Tidak ada amal soleh, tidak ada kebaikan sekecil apapun yang sia-sia di sisi Allah, tidak pernah ada. Cuma yang kami maksud dengan yang sebelumnya tadi, bahwa kita nggak pernah tahu amal soleh yang mana yang nanti akan jadi sebab Allah misalnya membukakan pintu rahmatnya, itu maksudnya adalah ini efek dunianya. Kalau kita bicara soal pahalanya, nggak ada satupun yang sia-sia, nggak ada. Tidak ada satupun yang tidak dibalas pahala oleh Allah di akhirat kelak.
yang sudah kita lakukan pasti akan kita ketemu efeknya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tapi kita sekarang sedang berbicara tentang efek dunianya, di mana di dunia ini kan kita butuh dilapangkan rezekinya. Di dunia ini kita juga butuh untuk dirahmati oleh Allah, tidak hanya sekedar di akhirat. Di dunia ini kita butuh untuk disembuhkan penyakitnya. Di dunia ini kita butuh untuk dimudahkan setiap urusan. Jadi sekali lagi yang kami maksud di sini adalah fokus tentang efek dari amal soleh kita itu untuk sisi dunianya dengan sisi akhirat. Kalau sisi akhiratnya tidak pernah ada yang sia-sia kecuali kalau Anda tidak ikhlas. Itu beda halnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari kitab A'malul Qulub ini, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 2 poin dari tema tentang fadlu a'malil qulub atau keutamaan amalan hati. Kita sudah bahas 2 poin. Poin pertama bahwa anna a'malul qulubi asasun najati minan nari wal fawzi bil jannah. Amalan hati itu adalah sebab kita dibebaskan di akhirat nanti dari siksa neraka dan dimasukkan oleh Allah ke surga. Sudah kita sampaikan bahwa kalau kita cita-citanya sekedar ingin masuk surga, maka semua orang beriman pasti masuk surga. Cuma yang jadi permasalahannya nantinya adalah Anda termasuk bagian dari yang masuk surga secara langsung, atau termasuk bagian dari yang harus dicuci dulu dosanya di neraka. Itu yang jadi permasalahan. Kalau cuma sekedar pengen masuk surga, selama Anda seorang mukmin, ada iman di dalam hati Anda, meskipun itu misbal habbatin min khardalin min iman, meskipun sedikit dari biji bawang Rasulullah, maka pasti akan dimasukkan pada akhirnya ke dalam surga. Tapi sekali lagi yang menjadi persoalannya adalah kita bisa selamat dari siksa neraka atau tidak. Nah, salah satu di antara keistimewaan besar dari amalul qulub itu adalah kita akan dibebaskan oleh Allah dari siksa neraka, yang mana itu artinya kita akan masuk surga secara langsung. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari itu, amin ya rabbal alamin. Dan ini sudah pernah kita ceritakan tentang dalilnya, yaitu kisah yang pernah terjadi di zaman Rasulullah ketika Rasulullah menjamin seorang sahabat sebagai rajulun min ahli jannah, seorang laki-laki ahli surga. Dan ternyata setelah dikepoin amal soleh yang dia punya oleh sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As, ternyata hasilnya dia menemukan bahwa orang ini yang jadi sebab dia dijamin masuk surga oleh Rasulullah adalah dia selalu menjaga kebersihan hatinya, nggak pernah iri, nggak pernah hasad terhadap seseorang atau orang lain yang dikasih karunia nikmat yang lebih oleh Allah dibandingkan daripada dirinya. Lalu kemudian tidak pernah dia menaruh niat jahat di dalam jiwanya terhadap saudaranya sesama muslim. Apapun yang dilakukan oleh saudaranya terhadap dirinya, saudaranya melakukan kesalahan, dia nggak ada dendam sama sekali. Jadi ini artinya poinnya adalah dia selalu menjaga hati dari semua penyakit-penyakit hati yang kiranya itu akan mencelakakan dia di hari kiamat kelak. Ketika mendengarkan keterangan ini, maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, inilah rahasianya yang tidak akan disanggupi oleh orang lain kecuali engkau, kata sahabat Abdullah bin Amr bin As. Lalu poin yang ketiga, keutamaan dari amal soleh hati yang kedua, mohon maaf, adalah anna a'malul qulub bisababin lidainin maratibil aliyati fil jannah. Amalan hati itu juga menjadi salah satu di antara sebab seseorang bisa menempati posisi paling tinggi di surga nanti.
Nah, kita juga sudah ceritakan salah satu hadis di mana Rasulullah mengatakan innalillahi julasa'a yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah itu di hari kiamat kelak nanti akan memiliki julasa, teman duduk, teman nongkrong. Nah, kata Rasulullah SAW, posisi mereka itu an yaminin arsy, di samping kanannya arsy. Dan kalau sudah ada keterangan bahwa posisi mereka di samping kanannya arsy, itu artinya ini posisi yang sangat tinggi di surga nanti. Yang kemudian nantinya mereka ini dikategorikan sebagai bagian dari al-muqarrabun. Nah, siapakah orang-orang itu? Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan hum tahabbuna bi jalalillah, mereka yang selalu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saling mencintai karena Allah itu adalah bagian dari amalul qulub atau amal soleh hati. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk ke poin yang ketiga. Keutamaan amal soleh hati yang ketiga adalah anna amalul qulubi muharrikatun wa dafi'atun li a'malil jawarih. Amalan hati itu adalah muharrikah wa dafi'ah. Muharrikah wa dafi'ah itu artinya pendorong. Jadi amalan hati itu akan mendorong amalan badan atau jawarih atau anggota tubuh. Artinya ketika hati seseorang itu lemah imannya, maka amal solehnya tidak akan kuat secara fisik. Secara jawarih amal solehnya itu tidak akan kuat. Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh beliau al-mu'allif di sini. Beliau mengatakan fakullama azumal iman wa tauhid azumat mahabbatullah fil qalbi. Setiap kali tingkat keimanan seseorang itu meningkat di dalam hatinya, di dalam jiwanya, di dalam dadanya, maka azumat mahabbatullah fil qalbi, maka rasa cintanya terhadap Allah itu juga akan semakin tinggi. Dan ketika rasa cintanya kepada Allah semakin tinggi, maka ibadah akan semakin ringan. Nah, ada seorang ulama salaf yang mengatakan ini. Ada seorang ulama salaf mengatakan, man arafa Allah ahabbahu, wa man ahabba Allah ata'ahu. Siapa yang mengenal Allah, maka dia akan mencintai Allah. Wa man ahabba Allah ata'ahu, dan siapa yang sudah mencintai Allah, maka dia pasti akan taat kepada Allah. Jadi dimulai dari apa dulu tadi? Diawali dari mengenal Allah. Seberapa banyak kita mengenal Allah, itu akan menentukan seberapa dalam rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga bisa kita jadikan sebagai bahan evaluasi secara pribadi masing-masing di antara kita. Jadi dari sini kita bisa gampang evaluasi, saya sudah termasuk bagian dari yang cinta sama Allah atau belum kira-kira. Kira-kira cinta saya kepada Allah dan Rasulnya itu sudah lebih tinggi belum dibandingkan daripada cinta saya terhadap yang lainnya. Nah, di dalam surah At-Taubah itu Allah katakan gini, "Qul," katakan wahai Rasulullah, "In kana aba'ukum," jika sekiranya aba'ukum, nenek moyang kalian, orang tua kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan pasangan-pasangan kalian, wa ashiratukum, karib kerabat kalian, wa amwalun yataraftumuha, harta yang kalian kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan bisnis yang selalu kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakin tardawnaha, rumah tempat tinggal yang sangat kalian cintai. Jika semua ini, kata Allah, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi, lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan dibandingkan jihad fi sabilillah, fatarabbasu, maka tunggulah, kata Allah, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan malapetakannya, mendatangkan musibahnya untuk kalian.
Ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah turun sebelum atau menjelang perang yang dikenal dengan istilah atau dengan nama Ma'rakatut Tabuk, perang Tabuk, di mana perang Tabuk ini terjadi di bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah, dan ini adalah peperangan yang paling terakhir yang dipimpin oleh Rasulullah SAW sepanjang sejarah kerasulan beliau. Dan saat itu adalah puncak musim panas. Puncak musim panas kita harus tahu saat itu. Puncak musim panas itu adalah kondisi di mana penduduk Madinah saat itu lagi dalam kondisi kekurangan secara ekonomi. Jadi dalam kondisi kekurangan secara finansial. Setiap tahun seperti itu. Musim panas mereka kekeringan. Musim panas itu secara finansial mereka kekurangan. Sementara di musim itu juga kurma mereka itu baru mulai berubah. Nah, kalau mungkin sekitar bulan-bulan Oktober atau September atau Oktober itu adalah musim di mana kurma itu sedang kalau kita itu baru keluar semua buahnya. Dan itu biasanya kondisi seperti itu bikin gemes biasanya yang punya. Nah, karena bikin gemes yang punya, sementara mereka di rumah nggak ada kerjaan, maka biasanya penduduk Madinah saat itu yang mereka lakukan di pagi-pagi buta mereka pergi ke kebun kurmanya. Di sana mereka menghabiskan harinya menikmati kurmanya yang lagi tadi itu subur-suburnya keluar semua buah. Dalam kondisi seperti ini biasanya sudah panas puncak-puncaknya. Biasanya para sahabat dalam kondisi kayak gitu malas untuk ngapa-ngapain. Tapi dalam kondisi seperti itu justru Rasulullah mengajak mereka untuk berangkat menuju ke utara. Dalam rangka misi perang apa tadi itu? Perang Tabuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kondisi yang malas luar biasa untuk bergerak, kalau bahasa sekarang mager, Rasulullah panggil mereka untuk berjihad. Maka untuk menjadi bahan motivasi bagi Rasulullah terhadap para sahabatnya ini agar mereka mau ikut berjihad, turunlah ayat ini. Qul in kana abakum wa abna'ukum wa azwajukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum, dan seterusnya. Jika semua itu lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah, maka fatarabbasu, tunggulah hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah itu mendatangkan malapetaka untuk kalian. Apa hubungannya dengan tema kita? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hubungannya dengan tema kita adalah para sahabat tadi itu. Kenapa mereka mau tiba-tiba bangkit untuk berjihad dalam kondisi yang semua orang mager dalam situasi seperti itu? Tiba-tiba mereka bangkit dan berebutan, semuanya mendaftar ingin ikut. Bahkan ada beberapa riwayat yang menceritakan ada beberapa orang atau sekelompok sahabat-sahabat ini secara finansial mereka kekurangan, nggak punya kendaraan untuk berangkat, tidak punya perbekalan untuk berangkat. Datang mereka kepada Rasulullah, cuma punya semangat kok. Rasulullah, kami pengen ikut. Maka mereka meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tolong siapkan untuk kami kendaraan yang bisa kami gunakan. Kami juga ingin ikut serta dalam peperangan itu. Apa jawaban Rasulullah? La ajidu ma ahmilukum alaihi. Saya tidak menemukan kendaraan yang bisa kalian pakai. Artinya nggak ada dalam peperangan ini yang pengen ikut benar-benar dia harus menyiapkan sendiri kendaraannya. Maka tawallau, mereka kemudian berbalik pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan. Mata mereka itu meneteskan air mata karena sedih tidak bisa ikut di dalam perang Tabuk itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada ajakan perang dalam kondisi yang sangat sulit seperti itu hanya bisa dilakoni oleh seseorang ketika cintanya kepada Allah dan Rasulnya tinggi, ketika cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sangat mendalam. Itulah yang dimaksud dengan a'malul qulubi dafi'atun li a'malil jawarih. Ketika hati Anda semakin bersih, maka amal soleh itu akan mudah untuk Anda lakukan.
Apalagi kalau kita lihat fenomena yang pernah kita jelaskan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa tidak ada satupun amal soleh di dalam Islam yang sejalan, yang satu frekuensi, yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu manusia. Nggak ada. Kita pernah jelaskan. Nggak ada. Sholat itu nggak sesuai dengan keinginan hawa nafsu manusia. Apalagi jihad fisabilillah. Baca Al-Quran itu nggak sesuai dengan keinginan hawa nafsu manusia. Sedekah itu nggak sesuai dengan keinginan hawa nafsu manusia. Duduk di majelis ilmu juga sama, nggak sesuai dengan keinginan hawa nafsu manusia. Berbeda dengan maksiat. Maksiat itu justru sefrekuensi, sejalan, searah dengan keinginan hawa nafsu manusia. Nah, maka oleh sebab itu, ketika cinta Anda kepada Allah tidak kuat, maka yang terjadi adalah kita senantiasa selalu memperturutkan hawa nafsu dan malas untuk beribadah, malas baca Al-Quran, malas sedekah, malas zikir, malas qiyamul lail, malas duduk di majelis ilmu. Amal-amal soleh yang seharusnya maksimal kita lakukan kemudian menjadi tidak maksimal, padahal boleh jadi waktu dan kesempatan kita, kekuatan fisik kita boleh jadi semuanya pada dasarnya mendukung. Tapi ketika hati kita lemah, rasa cinta itu kemudian lemah, maka amalul jawarih, amal soleh fisik ikutan menjadi lemah. Nah, ini yang dimaksud dengan a'malul qulubi dafi'atun li a'malil jawarih. Amal hati itu akan menjadi pendorong, itu akan menjadi motivasi pendorong dari amal soleh yang bisa dilakukan secara fisik. Apalagi kalau kita kembali ambil contoh ya dari kehidupan Rasulullah. Hanya sahabat-sahabat Rasulullah yang luar biasa kuat imannya saja yang kemudian berhasil ikut untuk sholat tahajud di belakang Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah itu sholat tahajudnya panjang luar biasa. Dalam kondisi yang panjang luar biasa seperti itu, bisa dibayangkan kalau kondisi hati Anda lemah, tidak bisa ikut di belakangnya. Nah, kita sholat jamaah saja, imamnya kalau sudah baca misalnya surah-surah yang tidak pendek-pendek, misalnya surah yang panjang sedikit, gelisah kita di belakang. Nah, itu semuanya menunjukkan bahwa kondisi hati kita masih perlu untuk diperbaiki. Rasa cinta kita kepada Allah masih perlu untuk ditingkatkan kembali. Dan kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh ulama salaf tadi, maka cara untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah itu adalah dengan mengenal lagi Allah itu jauh lebih dalam. Nah, semakin kita mengenal Allah lebih dalam, insya Allah semakin rasa cinta itu lebih dalam lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dalam rasa cinta kita kepada Allah, insya Allah semakin mudah amal soleh itu bisa kita lakukan. Apa sebetulnya yang menjadi alasan Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga sebuah ujian yang Allah berikan kepada beliau, meskipun di luar nalar umat manusia, di luar nalar manusia manapun, tapi sukses semuanya beliau bisa lakukan. Termasuk di antara sekian banyak ujian berat itu adalah ketika Allah memerintahkan kepada beliau untuk menyembelih putranya sendiri, putra yang beliau sudah nanti-nantikan selama puluhan tahun, sampai beliau sudah masuk di usia tua renta. Lalu kemudian dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sang putra. Tapi kemudian ketika putra itu beranjak dewasa, justru Allah memerintahkan ujian yang berikutnya, yaitu sembelihlah putra. Itu dilakukan oleh beliau. Kenapa demikian? Sekali lagi karena rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlalu dalam, sehingga beliau kemudian disebut sebagai Khalilullah atau kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa baiknya dirahmati Allah. Selanjutnya poin yang keempat. Jadi sudah 3 poin ya. Poin yang pertama saya ulangi kembali bahwa amal soleh itu adalah asasun najah atau asasun najah minan nar wal fawzi bil jannah. Amal hati itu adalah sebab Anda selamat dari siksa neraka dan berhak untuk masuk surga secara langsung. Lalu yang kedua adalah bahwa amal qulub atau amal soleh hati itu adalah sababun linaili maratibil aliyati fil jannah, sebab Anda bisa memperoleh derajat yang paling tinggi di surga nanti. Lalu yang ketiga, anna a'malul qulubi muharrikatun wa dafi'atun li a'malil jawarih. Amal soleh hati itu adalah mendorong amal soleh fisik atau amal soleh jawarih.
Yang keempat, anna ikhtilala a'malil qulubi qad yahdimu a'malal jawarih. Rusaknya amalan hati itu bisa berefek pada rusaknya atau hangusnya amal soleh fisik. Saya ulangi, rusaknya amalan hati itu berefek pada rusaknya amal soleh fisik atau amal soleh jawarih. Mari kita lihat beberapa contoh yang disampaikan. Misalnya, kalau kita lihat contoh yang paling pertama adalah al-ikhlas atau ikhlas niat. Ada satu riwayat, satu hadis yang menjelaskan bahwa di hari kiamat nanti ada 3 kelompok manusia yang mana mereka ini ketika di dunia mereka telah melakukan amal soleh yang luar biasa besar, amal soleh unggulan. Yang satu adalah alim, yang ketika di dunia kerjaannya mengajarkan Al-Quran. Kalau kita istilahnya hari ini para ustaz ngajarin Al-Quran. Itu kan bukan amal soleh kaleng-kaleng itu kalau bahasa sekarang. Bukan amal soleh sembarangan, amal soleh yang luar biasa. Lalu yang kedua adalah al-mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad fi sabilillah. Lalu yang ketiga adalah orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di akhirat kelak kata Rasulullah, mereka ini akan dihadirkan, lalu diperlihatkan di hadapan mereka kenikmatan surgawi yang seharusnya itu menjadi hak mereka dengan amal soleh mereka yang luar biasa besarnya ketika di dunia tadi. Tapi sebelum mereka dimasukkan ke surga itu, mereka kemudian ditanya terlebih dahulu satu persatu, amal soleh apa yang sudah Anda lakukan ketika di dunia sehingga Anda berhak untuk mendapatkan itu. Maka yang tadi itu mu'allimul Quran, pengajar Al-Quran itu kemudian mengatakan, dulu ketika di dunia saya mengajarkan Al-Quran li'i'la'i kalimatillah, dan itu tujuannya adalah lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa kata Allah? Kata Allah, Ustaz, Anda dulu mengajarin Al-Quran, tidaklah Anda mengajarkan Al-Quran itu kecuali tujuannya agar Anda dikenal sebagai seorang alim, illa yuqala wa alim. Tujuan Anda hanya sekedar pengen dapat status bahwa Anda itu adalah seorang ulama. Maka kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menyeret orang ini, kakinya diseret, lalu kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Yang rusak apanya? Yang rusak adalah niatnya. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Abu Hafs, Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Kebaikan apapun yang sudah Anda lakukan, kalau niatnya rusak, amal solehnya itu tidak ikutan rusak. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, selanjutnya golongan yang kedua adalah mereka yang tadi itu mujahid fisabilillah. Ditanya juga kata Rasulullah nanti sebelum dimasukkan ke dalam surga, amal soleh apa yang sudah Anda lakukan ketika di dunia sehingga Anda seharusnya berhak untuk memperoleh kenikmatan surga yang luar biasa. Ini apa kata orang yang dulu ketika di dunia saya berjihad fisabilillah. Tujuannya sama, lillahi kalimatillah, lillahi ta'ala semuanya. Tapi apa kata Allah? Kata Anda dusta. Dulu Anda ketika berjihad tidak ada tujuan lain ketika Anda berjihad illa kecuali agar Anda dikenal sebagai seorang pahlawan, seorang pemberani. Maka Allah kemudian memerintahkan kepada malaikat untuk menyeret kaki orang itu, lalu kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Dan yang ketiga adalah mereka yang rajin bersedekah. Pertanyaan Allah juga sama terhadap orang itu. Jawaban orang itu juga sama. Tapi kemudian Allah menyimpulkan Anda dusta. Anda dulu tidak ikhlas lillahi ta'ala, sehingga kemudian orang itu juga dilemparkan ke dalam neraka. Rusak niat, amal soleh itu rusak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah pentingnya amal soleh hati. Nah, itulah sebabnya sehingga keikhlasan itu memang benar-benar harus dijaga. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, terus gimana kalau kita melakukan kebaikan tapi nggak bisa ikhlas di awal-awal? Ini nggak bisa ikhlas di awal-awal. Nah, Islam itu bijak luar biasa. Jadi Islam itu memberikan kepada kita kesempatan. Yang pertama, kita bisa berniat untuk ikhlas lillahi ta'ala di balik setiap kebaikan
sebelum kebaikan itu kita lakukan. Jadi ini kesempatan pertama. Kalau kemudian tiba-tiba di tengah perjalanan dari amal soleh yang kita lakukan itu kemudian keikhlasan kita tiba-tiba terganggu, maka pada kesempatan itu kita juga diberi kesempatan untuk bisa memperbaiki niat itu. Jadi ketika mulai misalnya melenceng, diluruskan lagi. Ketika melenceng kita luruskan, kembali lagi itu ikhlas. Nah, ketika kemudian tiba-tiba kita sudah selesai melakukan amal soleh, tiba-tiba ada godaan yang membuat kita misalnya suka ketika dipuji oleh orang yang atas amal soleh yang sudah kita lakukan, melenceng lagi kan? Tetap Islam memberi kita kesempatan untuk bisa memperbaiki. Nah, itulah luar biasanya Islam. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niat itu ada sebelum amal soleh, di pertengahan amal soleh, dan setelah kita melakukan amal soleh. Kesempatan itu tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bisa selalu meneruskan niat kita dalam setiap kebaikan yang sudah kita lakukan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, contoh yang berikutnya. Jadi contoh yang pertama tadi keikhlasan yang terganggu ya, ketika Anda melakukan kebaikan, latar belakangnya karena dia bukan lillahi ta'ala, maka itu akan menghancurkan amal soleh yang sudah Anda lakukan. Yang kedua adalah at-tawadhu'. Tawadhu' itu lawan katanya apa? Takabur. Tawadhu' itu lawan katanya takabur, sombong. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ada satu hadis qudsi yang mengatakan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi. Allah katakan, al-'azamatu ridai. Keagungan itu adalah ridai, selendangnya. Wal kibriya'u izari, sementara al-kibriya, kesombongan, itu adalah izari, sarungku. Faman naza'ani wahidan minhuma, siapa yang berusaha untuk merebut salah satu di antara dua itu, baik itu tadi selendangnya Allah, yaitu al-'azamatu, keagungan, atau itu adalah al-kibriya'u, sarungnya Allah, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qadaftuhu finnar, aku akan lemparkan dia ke dalam neraka seberapapun banyak amal soleh yang sudah dia lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi muncul rasa sombong di dalam dada seseorang, itu akan membinasakan amal soleh yang sudah dilakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan dua hal ini yang ada pada iblis ketika dia pada akhirnya diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga, dan kemudian oleh Allah dinyatakan bahwa Anda sesat selama-lamanya. Dua hal itu, yang pertama adalah al-kibriyah, yang kedua nanti al-hasad, yang akan kita jadikan sebagai contoh yang berikutnya. Jadi sombong, padahal sebelumnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya iblis ini adalah makhluk yang paling taat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya adalah Azazil. Dia adalah makhluk paling taat, dan dia adalah yang dipercaya oleh Allah justru untuk memimpin para malaikat. Jadi kalau selama ini kita kenal para malaikat itu la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat, tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah, dan mereka selalu menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ternyata dulu iblis jauh lebih unggul dibandingkan para malaikat. Tapi apa yang kemudian menjadikan iblis ini hancur? Yang menjadikan iblis ini hancur adalah al-kibriyah, takabur. Ketika dia merasa dirinya jauh lebih unggul dibandingkan dari Nabi Adam alaihissalam. Ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dari api, sementara dia engkau ciptakan dari tin, dari tanah. Nah, ini al-kibriyah, kesombongan. Ketika ada kesombongan dalam dada umat manusia, maka yang terjadi apa? Yang terjadi tumbuh kebinasaan, tumbuh kehancuran. Na'udzubillahi min dzalik. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaan Isya. 11 menit lagi. Baik. Contoh yang berikutnya adalah al-hasad. Yang berikutnya adalah
iri, dengki, ya, tidak senang melihat orang lain dikasih kelebihan nikmat oleh Allah dibandingkan kita sendiri. Itu namanya al-hasad. Nah, meskipun di dalam Islam kita boleh hasad, boleh hasad untuk dua hal ya. Boleh hasad untuk dua hal boleh. Apa itu? Hasad kepada seseorang yang dikasih oleh Allah ilmu yang mendalam. Jadi kalau ada orang yang lebih pintar dari Anda boleh iri sama orang itu. Nah, tapi itu yang bermanfaat ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang diberi kekayaan oleh Allah dan dia dermawan. Jadi bukan cuma sekedar kaya doang, tapi dermawan. Nah, itu boleh hasad terhadap orang seperti itu. Nah, kita kembali. Rasulullah SAW dalam satu hadisnya pernah mengatakan ini. Beliau mengatakan, iyyakum wal hasad. Berhati-hatilah kalian terhadap hasad. Kenapa kata beliau? Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru hatab. Karena sesungguhnya hasad itu ya'kulul hasanat. Itu menghilangkan, menghapuskan. Ya'kulu itu memakan kalau bahasa kita. Memakan, dan itu artinya menghapuskan. Menghapuskan apa? Al-hasanat, semua kebaikan. Jadi setiap kebaikan yang sudah dilakukan oleh anak manusia itu bisa kemudian gugur, bisa kemudian terhapus, bisa kemudian musnah semuanya. Karena apa? Karena hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanati. Sesungguhnya hasad itu memakan, melahap, menghapuskan kebaikan-kebaikan. Karena ta'kulun narul hatab, sebagaimana api melahap kayu bakar. Ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kemudian tidak boleh dipandang remeh. Kita pandang remeh hal-hal semacam ini kan sangat berbahaya. Dan ini adalah contoh-contoh yang termasuk bagian dari apa yang kita sebutkan sebagai bahwa amal soleh hati itu ketika dia rusak itu juga bisa berefek pada rusaknya amal soleh secara fisik. Jadi amal soleh fisik kita bisa musnah, bisa sia-sia, bisa terhapus karena rusaknya hati yang kita miliki. Nauzubillahi min dzalik. Jadi di sini mari kita senantiasa selalu menjaga keikhlasan di setiap amal soleh yang kita lakukan. Mari kita senantiasa selalu menjaga hati kita dari sifat takabur, al-kibriya, sombong. Mari kita jaga hati kita dari sifat hasad, sifat dengki, iri terhadap orang lain atas nikmat lebih yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Nah, sebetulnya selain daripada efek-efek ini, selain daripada efek bahwa semua itu akan menghancurkan amal soleh secara fisik yang kita lakukan, yang mesti kita pahami juga adalah bahwa baik itu ketidakikhlasan atau misalnya tadi itu takabur dan sombong atau misalnya hasad, ini penyakit ini kalau masih ada bercokol di dalam dada seorang muslim, seorang anak manusia, maka hidupnya gak akan pernah tenang. Hidupnya itu gak akan pernah tenang. Kenapa? Kita lihat pertama misalnya, saat Anda kehilangan keikhlasan Anda kepada Allah di balik setiap amal soleh yang Anda lakukan, maka yang ada biasanya Anda akan perhitungan. Hitung-hitungan biasanya. Saya sudah sholat, kok nikmatnya belum juga dibuka ya Allah. Saya sudah berbakti kepada kedua orang tua saya, kok urusan saya juga belum dimudahkan oleh Allah. Saya sudah memperbaiki diri, tapi kenapa masih begini dan begitu? Kalau kita masih mempertanyakan tentang persoalan ini, maka ingat itu indikasi bahwa keikhlasan kita masih terganggu di balik setiap amal soleh yang kita lakukan. Dan itu artinya Anda harus segera memperbaiki kembali niat ikhlas dari setiap kebaikan yang harus Anda lakukan. Nah, jadi hatinya gak akan pernah tenang. Hatinya gak akan pernah tenang. Kalau Anda misalnya sudah hitung-hitungan kayak tadi itu, gelisah yang terjadi, yang muncul bahkan dosa hati yang lebih besar lagi. Bisa jadi kemudian apa yang terjadi? Putus asa, ya kan? Padahal putus asa itu kata Allah, la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali dia adalah kaum atau orang kafir. Artinya bukan berarti kalau Anda putus asa kalau saya orang kafir, ya tidak. Tapi itu sifat orang kafir, sifat yang dimiliki oleh orang kafir. Kalau itu sifat yang dimiliki oleh orang kafir, seharusnya kita orang beriman itu tidak memiliki sifat semacam ini. Nah, ini yang pertama. Jadi bukan hanya sekedar bahwa persoalan amal soleh kita
hapus, tapi ini juga berefek pada ketenangan hidup kita di dunia ini. Yang kedua misalnya takabur atau sombong. Orang yang takabur, orang yang sombong, tidak lama dia akan jatuh. Kenapa kalau dia akan jatuh? Karena akan banyak musuhnya, nggak ada tenang hidupnya. Dalam kondisi dia sombong, tiba-tiba ada orang yang kemudian tidak melakukan hal yang dia inginkan. Biasanya terjadi seperti apa? Marah. Yang terjadi kemudian murka, yang terjadi kemudian tersinggung, nggak tenang. Jadi hatinya sendiri yang akan berubah. Kenapa? Karena di mana-mana dia kepengen disanjung, di mana-mana dia kepengen dihormati, di mana-mana dia kepengen diperlakukan dengan cara yang sangat terhormat. Nah itu akan jadi beban dalam kehidupan kita di dunia ini kalau masih ada rasa sombong itu dalam diri kita. Jadi hilangkan. Mari kita biasakan atau latih hati kita ini untuk memiliki sifat tawakal atau rendah hati. Nah, termasuk diantaranya adalah hasad. Ketika kita hasad, akan pernah tenang hidupnya. Yang ada orang lain dulu yang kita nilai. Lupa kita dengan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Biasanya kayak gitu. Karena orang hasad itu cenderung dia melihat yang baik-baik yang ada pada orang lain. Dia nggak akan pernah melihat yang tidak baik pada orang lain. Ketika dia melihat yang baik-baik terus yang ada pada orang lain, dia lupa akan kebaikan apa pada dirinya. Padahal Rasulullah itu mengajarkan kepada kita umat muslim ini, unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum. Dalam persoalan nikmat dunia, maka apa yang harus kalian lakukan? Lihatlah pada orang lain yang lebih rendah dibandingkan daripada Anda. Lihatlah orang lain yang jauh lebih tidak beruntung, kira-kira bahasa kita seperti itu, dibandingkan daripada Anda. Kalau kita bicara tentang persoalan nikmat, sehingga dengan demikian yang muncul bukan rasa hasad, tapi yang muncul itu adalah rasa syukur. Ketika seseorang sekali lagi hanya kebaikan yang ada pada orang lain yang selalu dia lihat, yang muncul rasa hasad, maka rasa syukurnya akan hilang. Enggak tenang hidupnya orang itu. Jadi sekali lagi, selain efek daripada rusaknya hati atau amal soleh hati ini, selain efeknya akan merusak amal soleh kita secara fisik atau amal soleh jawari, ternyata juga efeknya dalam kehidupan kita sebagai umat muslim di dunia ini itu nggak akan pernah baik-baik saja. Itu akan merusak, benar-benar merusak. Tidak akan pernah tenang hidup dari itu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini beberapa contoh yang merupakan hal-hal yang bisa kita pahami bahwa ternyata memang rusaknya hati itu akan senantiasa berefek pada rusaknya amal soleh jawari atau amal soleh secara fisik. Allah a'lam bishawab. Insyaallah poin yang berikutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Poin yang berikutnya sekali lagi insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan sebelum kita cukupkan itu silakan ada pertanyaan. Ya, masih ada 2 menit lagi. 2 menit lagi. Bisa silakan ada pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan disampaikan ini masalah keikhlasan dalam beramal. Tadi kan disampaikan Allah yang aman sebelum kita berniat untuk beramal soleh, katakanlah namanya sedekah. Jadi sebelum menjalankan setelahnya kita bisa memperbaiki diri untuk ikhlas. Ini kan masalahnya kadang-kadang kita sudah melakukan sesuatu amal soleh, katakanlah infak atau sedekah. Setelah itu ada timbul riya setelahnya. Jadi kan disampaikan masih ada masih ada jalan yang rahmat diberikan Allah untuk kembali supaya kita kembali ke niat pertama. Bagaimana kiatnya tadi itu dan upaya apa yang dapat dilakukan setelah sebelumnya kita lihat setelahnya itu yang sering menimbulkan riya. Kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu di antara yang merusak keikhlasan itu biasanya adalah sanjungan. Sanjungan yang membuat kemudian kita bangga dengan amal soleh yang kita lakukan. Selain bahwa itu tidak dibenarkan dalam Islam, sebetulnya Rasulullah itu dalam satu riwayat pernah mengatakan bahwa memang itu sifat manusia bagaimanapun juga. Bagaimanapun juga itu adalah sifat manusia. Tapi
Meskipun itu adalah sifat dasar manusia dan itu lebih baik ketimbang daripada Anda tidak melakukan kebaikan. Tapi Rasulullah tetap mengajarkan kepada kita bahwa pada saat kemudian keikhlasan itu mulai terkotori, segera diluruskan kembali. Nah, maka pertanyaannya bagaimana caranya meluruskan itu? Nah, cara untuk meluruskan itu adalah segera sadar. Jadi sebetulnya kita beramal soleh itu sama dengan kalau Anda sedang naik sepeda misalnya ya, atau naik motor. Itu kan misalnya kalau Anda lagi tidak fokus, misalnya boleh jadi kemudian miring ke kanan, ke kiri, ngecok ke kiri misalnya. Nah, untuk tetap ikhlas ya harus ketika ke kiri ya luruskan lagi. Nah, maka bagaimana caranya untuk bisa memperbaiki ikhlasan tadi? Ingat selalu bahwa syaitan itu tidak akan pernah membiarkan kita anak manusia ini berhasil dalam setiap kebaikan yang kita lakukan. Maka ketika kemudian di awal sudah ikhlas, tiba-tiba ada godaan untuk misalnya ria. Senang ketika dipuji, ingat bahwa ini penyakitnya. Segera kemudian ikhlaskan kembali, ya Allah, saya istighfar, saya mohon ampun, saya kembali menyatakan bahwa apa yang saya lakukan tadi itu benar-benar ikhlas dari ta'ala. Ya Allah, saya mohon maaf atas kesalahan yang dosa saya. Jadi segera luruskan. Ingat sekali lagi, yang harus kita ingat bahwa setan tidak akan pernah membiarkan itu. Sehingga ketika mencong dikit, ingat bahwa ini kerjaan setan, ini luruskan lagi. Mencong dikit, ini kerjaan setan, luruskan lagi. Dan banyak amal soleh tertentu yang memang ketika kita melakukan amal soleh itu biasanya tempo atau waktu yang dibutuhkan untuk mengingat itu masih panjang. Atau misalnya banyak dikenal orang misalnya di waktu yang cukup lama. Kayak misalnya mohon maaf, salah satu di antara tantangan bagi para asatidzah, mereka yang ngajar kayak gini, tantangan kayak gini. Karena memang status sebagai ustadz itu kan nempel pada diri mereka kan. Otomatis ketika itu nempel, maka mereka bawa kemana-mana. Sehingga kemudian karena dia bawa kemana-mana, otomatis Anda tiba di sini dihormati, tiba di sini dihormati. Itu tantangan itu. Makanya mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi ini bukan harus dicontohkan, ya harus dicontoh. Cuman saya sendiri sebagai upaya saya untuk menghindari itu. Nah, karena status itu nempel pada saya. Upaya saya untuk menghindari itu adalah ketika saya tidak sedang ceramah seperti ini, saya biasanya nggak pakai baju ustaz. Saya pakai baju kaos kan, kemana-mana pakai baju kaos. Pokoknya pakai baju sehingga kemudian saya tidak terbebani dengan sikap orang. Ketika ada satu tempat, berbeda kalau lagi ceramah kayak gini, ya nggak sopan juga kalau ceramah kayak gini kemudian kita pakai pakaian tidak sopan. Tapi ketika saya keluar, saya ada kemana-mana, saya biasanya harus menggunakan pakaian baju kaos biasa. Kaos yang saya pakai buat badminton, dipakai kemana-mana. Kenapa? Sekali lagi untuk menjaga tadi, agar supaya saya tidak merasa dimanapun saya berada, ketemu dengan siapapun, saya harus dihormati karena status saya sebagai seorang ustaz. Ingat, bukan itu dicontoh. Ini salah satu di antara upaya yang saya lakukan untuk tidak atau menghindari hal seperti ini. Mudah-mudahan saya paham ya. Allah alam bisawab. Baik, kita cukup